Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam semuanya. Yang terhormat Ibu Eni Aryani selaku Kepala Laboratorium Optimasi Industri 2026 dan Mas Noval Ufungani selaku Koordinator Laboratorium Optimasi Industri 2026 dan Kak Adelia Wanda Maheswari selaku Koordinator Maporens dan Kakak Paraslab dari modul 1 hingga 8 yang kami banggakan. Kali ini kami akan melakukan presentasi tugas besar yang berjudul optimalisasi pemilihan, distribusi, persediaan, dan keuntungan produk pada Miros Beauty Aloha menggunakan Dynamic Programming, Integer Programming, EOQ, dan Continuous Review, dan analisis rute jaringan. Perkenalkan, kami dari kelompok 87, sesi kami 1, yang beranggotakan saya sendiri, Reza Dinareka Putra, dengan NPM 240 320 10188, dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arkia Alvin dengan NPM 240 320 10207. Selanjutnya kita masuk ke bab 1, pada latar belakang. Objek penelitian ini adalah produk fiksi pada Miros Beauty Aloha yang berasal dari PT Mendom Indonesia Terbuka. Produk fiksi memiliki berbagai jenis dengan perbedaan jumlah tersedia, berat, harga, permintaan, biaya persediaan, dan laba per unit. Permasalahan utama penelitian meliputi pemilihan produk yang optimal, penentuan rute distribusi terpendek, pengendalian persediaan, serta optimasi keuntungan dengan keterbatasan modal dan kapasitas etalase. Metode yang diusulkan yaitu dynamic programming, analisis rute jaringan, economic order quality, continuous review, dan integer programming. Melalui metode tersebut, penelitian diharapkan menghasilkan kombinasi produk terbaik, rute distribusi paling efisien, jumlah pemesanan optimal, serta laba maksimum bagi Miros Beauty Aloha. Nah, selanjutnya itu ada 1.2 rumusan masalah. Poin pertama ada bagaimana kombinasi produk fiksi optimal berdasarkan kapasitas armada. Yang kedua, bagaimana rute distribusi terpendek menuju Miros Beauty Aloha. Yang ketiga, bagaimana jumlah pemesanan dan persediaan yang optimal. Yang keempat, bagaimana kombinasi produk fiksi dengan laba maksimum. Lalu 1.3 tujuan. Yang pertama itu ada menentukan kombinasi produk fiksi optimal berdasarkan kapasitas armada. Yang kedua, menentukan rute distribusi terpendek menuju Miros Beauty Aloha. Yang ketiga, menentukan jumlah pemesanan dan kebijakan persediaan yang optimal. Yang keempat, menentukan kombinasi produk fiksi untuk memperoleh laba yang maksimum. Selanjutnya itu poin 1.4 manfaat. Yang pertama ada memahami penerapan dynamic programming untuk kombinasi produk yang optimal. Yang kedua, memahami analisis rute jaringan untuk rute distribusi yang terpendek. Yang ketiga yaitu memahami metode EOQ dan continuous review untuk pengendalian persediaan. Yang keempat, memahami integer programming untuk menentukan laba yang maksimum. Selanjutnya yaitu 1.5 batasan masalah. Poin pertama, ada objek penelitian hanya produk fiksi di Miros Beauty Aloha. Yang kedua, data yang digunakan meliputi produk, permintaan, biaya, modal, rak, dan laba. Yang ketiga yaitu metode terbatas pada dynamic programming, shortest route, EOQ, continuous review, dan integer programming. Yang keempat yaitu rute distribusi hanya dari PT Mendop Indonesia Terbuka dari Jakarta menuju Miros Beauty Aloha yang itu Sidoarjo. Selanjutnya yaitu 1.6 asumsi-asumsi. Poin pertama ada data produk fiksi dianggap sesuai kondisi saat pengamatan. Yang kedua, kapasitas armada 70 kilo dianggap tetap. Yang ketiga yaitu jarak distribusi dianggap tetap tanpa pengaruh lalu lintas dan cuaca. Yang keempat, modal, kapasitas, rak, dan laba per unit dianggap tetap. Nah, selanjutnya pada bab 2 tinjauan pustaka, subbab pertama itu 2.1 optimasi. Optimasi merupakan pendekatan pengambilan keputusan untuk memperoleh solusi terbaik berdasarkan tujuan, batasan, sumber daya dalam teknik industri. Optimasi digunakan pada produksi, distribusi, persediaan, sistem kerja, kinerja proses. Optimasi juga membantu memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien, terutama rasional. Misalnya itu sebab 2.2 dynamic programming. Dynamic programming membantu menyelesaikan masalah optimasi bertahap secara sistematis melalui pemecahan masalah besar menjadi masalah kecil untuk memperoleh keputusan yang lebih optimal, efisien, dan berbasis data. Selanjutnya itu pada subbab 2.3 analisis rute jaringan. Nah, analisis rute jaringan ini untuk membantu penentuan jalur terbaik berdasarkan jarak, waktu, biaya, dan kondisi jaringan. Metode ini mendukung distribusi, transportasi, logistik, dan komunikasi data agar lebih efisien serta searah. Pada subbab 2.4 Economic Order Quantity atau EOQ. Economic Order Quantity, EOQ membantu menentukan jumlah pemesanan bahan baku paling ekonomis agar persediaan tetap terjaga. Biaya operasional menurun, proses produksi berjalan lebih efisien. Metode ini juga membantu perusahaan untuk menghindari kelebihan stok maupun kekurangan bahan baku. Perhitungan EOQ mendukung pengadaan persediaan yang lebih terancana, tepat, dan sesuai kebutuhan produksi. Selanjutnya yaitu subbab 2.5 Integer Programming. Nah, Integer Programming ini untuk membantu menyelesaikan suatu permasalahan, optimasi yang membutuhkan keputusan berbentuk bilangan bulat seperti jumlah produk, tenaga kerja, jadwal, kapasitas,
Dan metode ini digunakan untuk membuat keputusan lebih realistis, terukur, sesuai batasan sumber daya yang tersedia. Nah, dalam teknik industri, intelligent programming ini dapat mendukung pemilihan jalur alternatif terbaik agar proses perencanaan lebih efektif dan efisien. Nah, selanjutnya yaitu pada 2.6, sebab 2.6 itu WinCashB. Nah, WinCashB ini merupakan software pendukung keputusan berbasis metode kuantitatif yang membantu suatu proses perhitungan menjadi lebih cepat, sistematis, akurat, dan software ini mempermudah menyelesaikan masalah optimasi persediaan, antrian, peramalan, dan manajemen proyek dalam bidang teknik industri. Pada penggunaan software WinCashB membantu pengguna memahami hasil analisis secara praktis, sehingga keputusan dapat diambil secara tepat dan akurat. Nah, selanjutnya yaitu 2.7 Microsoft Excel. Nah, Microsoft Excel ini merupakan aplikasi pengolahan data yang membantu proses perhitungan, pencatatan, analisis, penyajian informasi menjadi lebih cepat, rapi, akurat. Nah, pada Microsoft ini, Excel ini mendukung kegiatan administrasi, pembelajaran, pengolahan, dan arsip data. Penyelesaian masalah numerik melalui fitur rumus, tabel, grafik, fungsi, dan fungsi otomatis. Nah, selanjutnya itu penggunaan pada Microsoft Excel untuk mempermudah pengguna memahami data serta mengambil keputusan secara lebih terstruktur. Selanjutnya itu pada subbab 2.8 Tora, software Tora membantu menyelesaikan masalah optimasi dalam riset operasi secara cepat, tepat, sistematis. Nah, software ini mempermudah pengguna memahami suatu proses pencarian solusi yang optimal, terutama pada program linear, metode simplex, pengambilan keputusan, dan kuantitatif. Dalam teknik industri, Tora juga dapat mendukung untuk analisis perencanaan produksi, alokasi sumber daya, serta penentuan keputusan yang terbaik. Selanjutnya itu subbab 2.9 POPQM. POPQM for Windows merupakan software pendukung keputusan yang membantu menyelesaikan masalah produksi, operasi, optimasi, peramalan, pengendalian, kualitas secara cepat dan sistematis. Software PubChem ini dapat mempermudah pengguna dalam mengolah data, membaca hasil analisis, menentukan solusi terbaik berdasarkan perhitungan kuantitatif. Dalam teknik industri, PubChem juga penting digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat, efisien, yang berbasis data. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan untuk yang bagian metodologi. Nah, di sini yang pertama itu ada 3.1 waktu dan tempat pelaksanaan. Nah, proyek ini itu dilaksanakan di UMKM Miros Beauty Store Aloha yang berlokasikan di Jalan Joyoboyo nomor 2C, Dusun Sawu, Saut Ratap, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Pengamatan dilakukan pada 9 Mei tahun 2026 pukul setengah 12 atau 11.30 sampai 13.00 atau jam 1 waktu Indonesia Barat. Objek pengamatan yaitu produk fiksi dari PT Mandom Indonesia Terbuka. Lalu selanjutnya di sini ada 3.2 pengumpulan data. Sub-subbab 3.2.1 data jenis produk. Nah, di sini terdapat 10 produk yang kami gunakan, yaitu yang pertama ada Pixie Cushion, Pixie Lipstick, Pixie Lip Makeup Remover, Pixie Eyeliner, Pixie Facial Foam, Pixie Sunscreen, Pixie Micellar Water, Pixie Powder, Pixie Parfum, dan Pixie Eyeshadow. Untuk kapasitas maksimumnya itu sebesar 70 kg. Nah, lalu di sini terdapat 3.2.2 data rute perjalanan distribusi. Nah, di sini itu terdapat 11 not ya. Nah, untuk not yang pertama, satu, itu adalah not awal, di mana itu adalah not awal perusahaan PT Mandom Indonesia berlokasi yaitu di Jakarta. Nah, lalu untuk not yang kedua yaitu ada di Bekasi. Untuk not yang ketiga itu adalah Cirebon, not yang keempat itu adalah Bandung, not yang kelima itu adalah Tegal, not yang keenam adalah Semarang, not yang ketujuh adalah Jogja, not yang kedelapan adalah Jombang, not ke-9 adalah Jombang, not ke-10 adalah Mojokerto, dan not 11 adalah Sidoarjo, yaitu eh, kota tujuan, yaitu UMKM Miros Beauty Aloha yang berlokasikan di Sidoarjo. Nah, lalu di sini ada pada subbab 3.2.3 data permintaan produk. Nah, di sini terdapat tiga tabel untuk tiga produk pilihan. Nah, di sini itu produk pilihannya itu dipilih berdasarkan eh, apa itu hasil maksimum yang paling laris. Dari ke 10 produk itu diambil tiga produk yang paling laris. Nah, untuk produk yang pertama itu ada produk cushion, produk yang kedua ada produk lipstick, dan produk yang ketiga ada produk lip makeup remover. Nah, di sini terdapat data permintaan produk cushion dari bulan Januari hingga bulan Desember dengan total 1.224. Lalu di sini ada produk lipstick dari bulan Januari hingga produk dari bulan Januari hingga bulan Desember dengan total 2.616. Lalu di sini ada produk lip makeup remover dari bulan Januari hingga bulan Desember dengan total 1.584. Nah, di sini total untuk produk cushion, produk lipstick, dan produk lip makeup remover ini adalah permintaan tahunan dari bulan Januari hingga bulan Desember. Nah, lalu di sini selanjutnya 3.2.4 data keterbatasan pada perusahaan. Nah, di sini terdapat jenis produk seperti tadi ada tiga produk utama yaitu cushion, lipstick, dan lip makeup remover. Nah, untuk yang pertama itu ada modal. Nah, untuk harga per pieces untuk produk cushion itu
sebesar 125.000. Untuk produk lipstick itu sebesar 62.000. Untuk produk lip makeup remover itu sebesar 110.000 dengan kapasitas maksimum sebesar 2 juta rupiah. Lalu untuk raket etalasenya itu produk cushion itu 25, produk lipstick 27, produk lip makeup remover itu 8 dengan kapasitas maksimum raket etalase sebesar 100. Nah, untuk laba per unit untuk masing-masing produk, untuk produk cushion itu 25.000, produk lipstick 12.400, produk lip makeup remover itu 22.000. Nah, laba atau unit ini didapatkan dari 15% dari harga per pieces untuk tiap masing-masing produk. Nah, lalu di sini maksimumkan Z sama dengan 25.000 X1 ditambah 12.400 X2 ditambah 22.000 X3. Nah, ini tuh didapat dari laba per unit. Lalu dengan fungsi batasan 125.000 X1, 62.000 X2, 110.000 X3 lebih lebih kecil sama dengan 2 juta. Lalu 25 X1 ditambah 27 X2 ditambah 8 X3 lebih kecil sama dengan 100. X1 ditambah X2 ditambah X3 lebih besar sama dengan 0 dan integer. Nah, lalu di sini terdapat flowchart. Untuk yang pertama itu dari mulai. Nah, mulai ini tuh menandakan eh, tahap awal dalam pelaksanaan proyek tugas besar praktikum optimasi industri. Lalu, yang kedua ada studi lapangan. Nah, studi lapangan ini merupakan tahap pengamatan langsung terhadap objek penelitian untuk memperoleh data sesuai kondisi nyata. Untuk yang selanjutnya, yang ketiga, itu studi literatur. Nah, studi literatur ini merupakan tahap untuk mencari dan mempelajari teori yang berkaitan dengan metode yang digunakan dalam laporan. Nah, metode yang digunakan dalam laporan ini ada dynamic programming, analisis rute jaringan, economic order quantity, continuous review, integral programming, serta penggunaan software WinQSB, POMQM, Microsoft Excel, dan Tora. Lalu, di sini ada rumusan masalah. Rumusan masalah itu merupakan tahap penyusunan permasalahan yang akan diselesaikan dalam laporan tugas besar. Lalu ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini merupakan sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan proyek tugas besar. Nah, tujuan dalam laporan ini adalah untuk menentukan kombinasi produk fiksi yang optimal berdasarkan kapasitas armada, menentukan rute distribusi terpendek menuju UMKM Miros Beauty Aloha. Lalu di sini ada identifikasi variabel operasional. Nah, identifikasi variabel operasional ini eh, oke, langsung aja kita ke pengumpulan data. Nah, pengumpulan data ini merupakan tahap memperoleh seluruh data yang dibutuhkan dalam penelitian. Nah, data yang dikumpulkan itu meliputi 10 produk tadi. Nah, lalu di sini ada pengolahan data. Nah, yang pertama itu pengolahan data menggunakan metode dynamic programming. Nah, ini tuh menggunakan software WinQSB. Nah, pengolahan data metode dynamic programming ini merupakan tahap penyelesaian permasalahan pemilihan kombinasi produk fiksi yang optimal. Lalu saja di sini ada pengolahan data metode shortest route. Nah, pengolahan data dengan metode shortest route ini yaitu menentukan rute distribusi paling pendek, yaitu menggunakan software POMQM. Lalu di sini ada pengolahan data metode economic order quantity dan continuous review. Nah, pengolahan data metode economic order quantity dan continuous review ini merupakan tahap pengendalian persediaan produk fiksi pada Miros Beauty Aloha. Nah, lalu di sini ada valid. Nah, valid ini merupakan tahap pemeriksaan hasil pengolahan data yang telah dilakukan. Lalu di sini ada kesimpulan dan saran. Nah, kesimpulan dan saran ini merupakan ringkasan dari temuan penelitian yang menjawab perumusan masalah. Saran berisi rekomendasi untuk perbaikan atau saran untuk penelitian selanjutnya. Lalu hasil dan pembahasan. Nah, hasil dan pembahasan ini merupakan tahap penyajian hasil pengolahan data dari metode yang digunakan dalam laporan tugas besar. Nah, selesai itu merupakan tahap akhir dari seluruh rangkaian penelitian dalam laporan tugas besar. Nah, lalu di sini kita masuk ke hasil dan pembahasan. Nah, di sini yang pertama itu 4.1 itu dynamic programming. Nah, di sini terdapat input datanya dan di sini ada output datanya. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasannya, kita akan melakukan running software terlebih dahulu. Nah, nah, di sini eh, terdapat 10 produk yang sudah saya jelaskan tadi sebelumnya. Nah, di sini tuh ada unit available. Nah, ini tuh didapat dari tabel yang tadi, yang 3.1, yang di bab 3, yang di bab 3 metodologi. Nah, untuk execution itu 20, 16, 18 sampai 18 dengan maksimum kapasiti sebesar 70. Nah, untuk unit capacity required ini berat berat per karton. Lalu di sini ada return function, ini itu harga untuk tiap pieces per produk Pixi ini tadi. Nah, setelah kita masukkan semua datanya, kita langsung aja solve and analyze atau kita klik orang yang gambar ini, orang gambar ini. Nah, kita klik, nah langsung apa itu keluar outputnya. Seperti ini outputnya. Nah, di sini yang lainnya 0 dari 4 sampai 10 itu 0. Untuk yang produk 1, 2, dan 3 itu menghasilkan total item return value. Nah, langsung aja kita masuk ke analisis dan pembahasannya.
Nah, di sini untuk itu input data metode dynamic programming menggunakan model knapsack problem pada software WinQSB. Data yang digunakan meliputi 10 jenis produk fiksi, unit tersedia, berat per produk, harga per produk, sebagai nilai return, serta kapasitas maksimum armada sebesar 70 kg. Input data ini digunakan untuk menentukan kombinasi produk fiksi yang mampu menghasilkan return maksimum tanpa melebihi kapasitas armada. Nah, lalu di sini terdapat output data yang telah di running, yang setelah diolah. Nah, output data metode dynamic programming menunjukkan produk terpilih yaitu Pixie Cushion 20 unit, Pixie Lipstick 16 unit, dan Pixie Lip Makeup Remover 7 unit. Nah, kombinasi tersebut menghasilkan total return sebesar 15.844.000 rupiah dengan sisa kapasitas armada 0,50 kg. Nah, lalu di sini terdapat shortest route. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasannya, kita akan melakukan running software terlebih dahulu. Nah, di sini kita open aja. Wih. Nah, oke di sini terdapat A sampai X. Nah, ini tuh menunjukkan apa itu apa sih namanya? Cabangannya itu ada 24 dari A sampai X. Nah, ini dengan eh, distance untuk tiap apa ini untuk tiap percabangannya. Nah, dari satu ke 2 itu 53, satu ke 3 itu 216 sampai 10 ke 11 itu 70. Nah, setelah itu kita langsung klik solve atau solution ini. Nah, langsung kita apa itu menghasilkan shortest route-nya. Nah, di sini didapatkan total distance sebesar 722 dari untuk di sini tuh ada keterangan notnya. Jadi untuk mendapatkan total distance 722 ini diawali dengan not 1 ke not 3, lalu not 3 ke 8, not 8 ke 9, dan not 9 ke not 11. Dengan jarak untuk 1 ke 3 itu 216, 3 ke 8 255, 8 ke 9 185, 9 ke 11 itu 66. Nah, di sini terdapat cumulative distance itu 216, 471, 656. Nah, lalu ini 722. Langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Nah, di sini terdapat input data seperti tadi. Nah, input data metode shortest route menggunakan software POM-QM dengan jenis jaringan undirected network. Data yang digunakan terdiri dari titik awal node 1 yaitu Jakarta, itu tempat PT-nya, dan titik tujuan node 11 Sidoarjo. Nah, itu UMKM Miros Beauty Aloha-nya. Dengan total 11 node dan 24 jalur distribusi. Setiap jalur memiliki nilai jarak yang digunakan untuk menentukan rute distribusi terpendek menuju UMKM Miros Beauty Aloha. Nah, lalu di sini terdapat output data. Nah, output data metode shortest route menunjukkan rute distribusi optimal yaitu dari Jakarta not 1 ke Cirebon not 3, lalu dari Cirebon ke Solo itu not 8, dari Solo ke Jombang itu not 9 Jombang. Nah, lalu dari not 9 ke not 11 itu Sidoarjo. Atau 1 3 8 9 11. Total jarak minimum diperoleh sebesar 722 sehingga rute tersebut menjadi jalur distribusi paling efisien menuju UMKM Miros Beauty Aloha. Nah, lalu di sini terdapat economic order quantity, product quotient. Itu produk pertama. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasannya, kita akan masuk ke softwarenya terlebih dahulu. Nah, di sini kan ada Excel. Nah, ini data mentah. Ini tabelnya ini sama seperti yang di bab 3 tadi, dari bulan Januari ke bulan Desember dengan total 1.224. Nah, di sini diketahui permintaan tahunannya itu 1.224 pieces, hari operasional per tahun 312, rata-rata permintaan bulanan itu 102. Nah, ini itu didapatkan dari ini semua di total ditambah lalu dibagi. Nah, lalu di sini ada harga per pieces yaitu 125.000, biaya pemesanan per order 50.000, service levelnya 0,97, itu dapat dari nilai cat 95%. Nah, itu 1,88. Untuk biaya simpan per pieces per tahun itu sebesar 5.000, lead time-nya 3, untuk rata-rata lead time itu 0,0096. Di sini aku lupa. Nah, oke. Nah, setelah itu di sini kan ada POM-QM, input data POM-QM. Nah, kita langsung aja masuk ke POM-QM-nya. Nah, ini untuk input data dari product cushion. Untuk demand rate-nya itu 1.224, setup atau ordering cost-nya itu 50.000, holding atau carrying cost-nya itu 5.000, untuk unit cost-nya itu 125.000. Langsung aja kita masuk ke
pembahasan untuk inputnya. Nah, input data EOKI Product Quotient menggunakan data permintaan selama 1 tahun dengan total kebutuhan sebesar 1.244 pieces. Data biaya persediaan yang digunakan meliputi biaya pesanan 50.000 per order, biaya simpan 5.000 per pieces per tahun. Harga produk 125.000 per pieces, hari operasi 312 hari, service level 0,97, nilai Z-nya itu 1,88 dan lead time 3 hari. Data tersebut diolah menggunakan Microsoft Excel dan PubChem untuk menentukan jumlah pemesanan produk cushion yang optimal. Lalu di sini ada input data untuk EOKI produk lipstick. Nah, kita masuk ke software-nya dulu. Nah, ini untuk yang lipstick. Nah, di sini sama seperti yang di bab 3 tadi, dari Januari ke Desember dengan total 2.616. Untuk permintaan tahunnya itu 2.616, hari operasi per tahunnya masih sama. Untuk rata-rata permintaan bulanannya itu 218, harga per kilogramnya itu 62.000, biaya pemesanan per order masih sama, service levelnya masih sama, eh, nilai Z-nya masih sama. Nah, untuk biaya simpan per pieces per tahunnya itu sebesar 3.000. Lead time masih sama, rata-rata lead time juga masih sama. Nah, lalu kita masuk ke software POMQM-nya. Nah, ini demand rate-nya itu 2616, setup atau ordering cost-nya 50.000, sama untuk holding atau carrying cost-nya itu 3.000, untuk unit cost-nya 62.000. Nah, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Nah, di sini tuh input data EOKI produk lipstick menggunakan data permintaan selama 1 tahun dengan total kebutuhan sebesar 2.616 pieces. Data biaya persediaan yang digunakan meliputi biaya pemesanan 50.000 per order, biaya simpan 3.000 per pieces per tahun, harga produk 62.000 per pieces, hari operasi 312 hari, service level 0,97, nilai jual 1,88 dan lead time 3 hari. Data tersebut diolah menggunakan Microsoft Excel dan PubChem untuk menentukan jumlah pemesanan produk lipstick yang optimal. Lalu di sini terdapat economic order quantity untuk produk lip makeup remover. Nah, kita masuk ke Excel-nya. Nah, ini untuk tabel lip makeup remover sama seperti tadi. Dari Januari ke Desember dengan total 1.584. Untuk permintaan tanggal 1.584, harga operasi masih sama. Yang membedakan itu ada di harga per pieces. Nah, harga per piecesnya itu 110.000. Dan biaya simpan per pieces per tahunnya itu sebesar 4.000. Nah, lalu kita masuk ke software pemukimannya. Nah, di sini demand rate-nya itu 1.584, setup ordering cost-nya masih sama, untuk holding carrying cost-nya 4.000, unit cost-nya itu 110.000. Kita masuk ke pembahasan. Input data EOKI untuk produk lip makeup remover ini menggunakan data permintaan selama 1 tahun dengan total kebutuhan sebesar 1.585 pieces. Data biaya persediaan yang digunakan meliputi biaya pemesanan 50.000 per order, biaya simpan 4.000 per pieces per tahun, harga produk 10.000 per pieces, hari operasi 312 hari, service level 0,97, nilai Z 1,88 dan lead time 3 hari. Lalu kita masuk ke output data dari produk cushion terlebih dahulu. Nah, ini untuk produk cushion kita langsung klik solve aja. Nah, di sini ada output pertama dan di sini ada output untuk grafiknya. Nah, setelah itu ini untuk output dari Excel-nya. Langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Nah, output EOKI Production menunjukkan jumlah pemesanan optimal sebesar 157 pieces. Hasil Excel menunjukkan biaya pemesanan Rp389.809, biaya penyimpanan Rp392.500, dan total biaya persediaan Rp782.309. Hasil POMQM menunjukkan nilai EOKI sebesar 156,46 pieces yang dibulatkan menjadi 157 pieces dengan rata-rata persediaan 78,23 pieces. Grafik EOKI menunjukkan titik biaya minimum berada pada jumlah pemesanan optimal tersebut. Lalu di sini terdapat output data untuk yang produk lipstick. Kita masuk ke software POMQM dulu, kita klik solve. Nah, di sini terdapat output untuk yang optimal, lalu di sini ada output untuk yang grafik. Lalu kita masuk ke Excel. Ini untuk hasil yang di Excel. Langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Nah, di sini itu output EOKI produk lipstick menunjukkan jumlah pemesanan optimal sebesar 296 pieces. Hasil Excel menunjukkan biaya pemesanan Rp441.892, biaya penyimpanan Rp444.000, dan total biaya persediaan Rp885.892. Hasil POMQM menunjukkan EOKI sebesar 295,3 pieces yang dibulatkan menjadi 296 pieces dengan rata-rata persediaan 147,65 pieces. Grafik EOKI menunjukkan titik biaya minimum berada pada jumlah pemesanan optimal tersebut. Lalu di sini ada output data untuk yang produk lip makeup remover. Kita masuk ke software yang lip makeup removernya. Kita langsung klik solve aja. Nah, di sini ada output yang pertama, output inventory result. Yang kedua ini ada output grafik atau eh, cost curve. Nah, lalu ini untuk output yang di Excel. Seperti ini. Langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Nah, di sini output EOKI Product Link Backup Remover menunjukkan jumlah
Pemesanan optimal sebesar 199 pieces. Hasil Excel menunjukkan biaya pemesanan 397.990 rupiah, biaya penyimpanan 398.000, dan total biaya persediaan 795.990 rupiah. Hasil pembagian menunjukkan nilai EOQ sebesar 199 pieces dengan rata-rata persediaan 99,5 pieces. Grafik EOQ menunjukkan titik biaya minimum berada pada jumlah pemesanan optimal tersebut. Lalu di sini terdapat input data untuk continuous review. Nah, kita masuk ke software WinQSB. Di sini itu kita pilih yang continuous review fixed order quantity SQ system. Nah, di sini kita langsung load aja. Nah, ini yang pertama itu Fusion. Nah, ini untuk inputnya. Langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Nah, di sini berdasarkan data continuous review produk Fusion pada software QSP diketahui bahwa distribusi permintaan yang dengan ada distribusi normal dengan rata-rata permintaan tahunan sebesar 1.264 pieces dan standar deviasi permintaan sebesar 84,5442. Nah, standar deviasi ini dapat dari Excel yang ini. Nah, dari yang ini. Ini. Ini standar deviasinya. Nah, Nah, eh, parameter biaya yang digunakan meliputi biaya pemesanan atau order setup cost sebesar 50.000 per pesanan, biaya pengelolaan produk atau unit acquisition cost sebesar 105.000 per pieces, serta biaya simpan sebesar 50.000 per pieces per tahun. Parameter kekurangan persediaan diasumsikan bahwa 100% kekurangan produk akan dipenuhi kembali atau back order dengan biaya back order sebesar 125.000 per pieces, sedangkan persentase kehilangan penjualan atau lost sales sebesar 0%. Selain itu, waktu tunggu pemesanan atau lead time bersifat konstan dengan nilai 0,0096 tahun yang setara dengan sekitar 3 hari. Ini data tersebut digunakan sebagai dasar perhitungan untuk kondisi review untuk menentukan jumlah pemesanan optimal, titik pemesanan kembali, dan persediaan pengaman agar ketersediaan produk cushion tetap terjaga serta risiko kekurangan stok dapat diminimalkan. Lalu di sini terdapat input data untuk continuous review produk lipstick. Kita masuk ke file yang untuk lipsticknya. Kita load problem untuk yang lipstick sekarang. Nah, ini seperti ini ya. Ini untuk min itu dari permintaan tahunan. Standar deviasi itu dapat dari Excel. Dari sini. Nah, ini 194,393. Nah, lalu order order setup cost-nya 50.000 masih sama. Unit acquisition-nya 62.000. Holding cost-nya segini. Nah, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Nah, ini berdasarkan data kondisi review, permintaan tahunan sebesar 2.616 pieces, standar deviasi 144,393, ini masih sama 50.000. Nah, untuk unit acquisition cost-nya sebesar 62.000, unit holding cost atau biaya simpannya itu 3.000 per pieces per tahun, diasumsikan bahwa 100% kekurangan produk akan dipenuhi kembali atau back order dengan biaya dengan biaya back order sebesar 62.000 per pieces. Close sales-nya masih sama, lead time masih sama, dan ya sekitar 3 hari masih sama semua. Baik, selanjutnya di sini untuk input data continuous review produk lip makeup remover. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasannya, kita akan melakukan running software terlebih dahulu. Eh, Nah, ini kita masuk ke ini. Nah, ini min itu didapat dari permintaan tahunan produk lip makeup remover. Lalu di sini standar deviasinya itu didapat dari Excel yang ini. Nah, ini 86,3313. Nah, ini tuh didapat dari sini. Ini terus dikali akar 12. Nah, nanti mendapatkan standar deviasi segitu. Nah, 86,313. Nah, untuk order of setup cost-nya masih sama. Untuk unit acquisition cost-nya 110.000. Unit holding cost atau biaya simpannya itu 4.000. Ya, yang lain masih sama. Untuk unit back order itu sama seperti unit acquisition cost. Lalu langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Nah, di sini, berdasarkan input data kondisi review produk backup remover pada software QSP diketahui bahwa distribusi permintaan yang digunakan adalah distribusi normal dengan rata permintaan tahunan sebesar 1.584 pieces dan standar deviasi permintaan sebesar 86,3313 pieces. Nah, untuk biaya pemesanan atau order setup cost itu masih sama 50.000. Nah, untuk unit acquisition cost-nya itu sebesar 110.000 per pieces. Nah, untuk biaya simpan atau holding cost itu sebesar 4.000 per pieces per tahun. Nah, untuk parameter kekurangan persediaan masih sama. Back ordernya itu sama seperti biaya per pieces. Lalu untuk persentase kehilangan penjualan atau loss sale itu masih sama 0%. Nah, untuk lead time-nya 0,0096 masih sama atau yang setara dengan 3 hari. Nah, lalu kita masuk ke output data untuk continuous review produk Fusion. Kita masuk ke software-nya terlebih dahulu. Sini kita load problem aja. Segini, sini. Nah, ini. Nah, setelah kita masukin semua data-datanya tadi, kita langsung klik gambar orang di sini atau solve and analyze. Itu sama aja. Tapi di sini kita akan mengklik yang gambar orang. Nah, kita solve the optimal SQ. Kita klik solve. Nah, di sini dapatkan outputnya. Ini kita besarin aja. Nah, ini didapatkan optimal reorder point-nya itu sebesar 32,9822. Untuk expected total acquisition cost-nya itu sebesar 153 juta rupiah.
Kita langsung masuk aja ke pembahasannya. Nah, ini pembahasannya kita question. Nah, berdasarkan output continuous review product question pada WinQSP diperoleh titik pemesanan kembali atau optimal reorder point sebesar 32,90822 pieces atau dibulatkan menjadi 33 pieces serta jumlah pemesanan optimal sebesar 159,0191 pieces atau kalau dibulatkan sebesar 159 pieces. Nah, untuk safety stock atau SS itu sebesar 21,2318 pieces. Itu digunakan untuk menjaga ketersediaan produk selama lead time. Nah, untuk lead time itu kan sekitar 3 hari atau 0,0096 tadi. Nah, total biaya persediaan relevan sebesar 901.484,80 rupiah. Terdiri dari biaya pesanan, biaya penyimpanan, dan biaya order. Hasil ini menunjukkan bahwa kebijakan QS dengan pemesanan 159 pieces saat persediaan mencapai 33 pieces dapat membantu menjaga stok cushion dan meminimalkan biaya persediaan. Nah, lalu di sini ada output data continuous review untuk produk lipstick. Kita masuk ke softwarenya terlebih dahulu. Ini kita cancel dulu. Nah, ini kita keluar dulu. Nah, kita load. Nah, untuk yang produk lipstick. Nah, ini tadi sama seperti tadi. Kita langsung aja klik gambar orang di sini. Nah, solve the optimal SQ, kita solve. Nah, sini muncul untuk outputnya, untuk optimal reorder point-nya itu 61,0564 atau 61. Untuk expected total acquisition cost-nya itu sebesar 162.192.000 rupiah. Langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Sini. Nah, berdasarkan output continuous review untuk produk lipstick atau produk kedua pada Pinterest, diperoleh titik pemesanan kembali sebesar 61 pieces, serta jumlah pesanan optimal sebesar 300 pieces. Nilai safety stock atau SS sebesar 36 pieces digunakan untuk menjaga ketersediaan produk selama lead time, yaitu sekitar 3 hari. Nah, total biaya persediaan relevan sebesar 1.007.149 rupiah. Terdiri dari biaya pesanan, biaya penyimpanan, dan biaya pekauter. Hasil ini menunjukkan bahwa kebijakan QS dengan pemesanan 300 pieces saat persediaan mencapai 61 pieces dapat membantu menjaga stok lipstick dan meminimalkan biaya persediaan. Lalu di sini terdapat output data untuk continuous review produk lip makeup remover. Kita masuk ke softwarenya. Kita keluar dulu ini. Kita ke file, load problem aja. Nah, sini untuk inputnya sama seperti yang udah kita bahas tadi. Lalu kita klik gambar orang di sini. Nah, kita solve the optimal SQ, kita solve. Nah, sini didapatkan optimal reorder point sebesar 37,2256 atau dibulatkan itu sekitar 37 ya kalau dibulatkan ke bawah. Kalau dibulatkan ke atas itu 38. Lalu untuk expected total acquisition cost-nya itu sebesar 174.240.000 rupiah. Langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Nah, sini berdasarkan output continuous review untuk produk ketiga dari PKP Remover pada BNQSP diperoleh titik pemesanan kembali sebesar atau optimal order point itu 32 pieces. Serta jumlah pemesanan optimal sebesar 202 pieces. Untuk safety stoknya itu 22,0192 pieces atau jika dibuatkan ke bawah itu 22 pieces yang digunakan untuk menjaga ketersediaan produk selama lead time sekitar 3 hari. Total biaya persediaan relevan sebesar 894.635,80 rupiah. Terdiri dari biaya pemesanan, biaya penyimpanan, dan biaya back order. Hasil ini menunjukkan bahwa kebijakan QS dengan pemesanan 202 pieces saat persediaan mencapai 37 pieces dapat membantu menjaga stok lip makeup remover dan meminimalkan biaya persediaan. Lalu di sini terdapat input data dari Integral Programming. Yang pertama itu input data software Excel. Seperti ini. Nah, kita masuk ke software Excel-nya dulu. Nah, ini sama seperti tadi yang sudah kita jelaskan sebelumnya di bab 3. Nah, ini setelah kita masukkan datanya, ini kita ganti ke 0, ke 0, ke 0. Ini kita ganti ke 0 dulu semua. Nah, situ kita ke, nah ini solver. Solver, untuk ini tuh kita pilih yang F9. F9, nah ini. Ini tuh ini. Nah ini. Nah, eh, nah untuk yang ini, itu eh, C12, C12. Nah, untuk yang ini tuh, untuk yang soft parameter itu tuh dari sini ke sini. Nah, nah, situ kita add. Nah, untuk yang pertama itu eh F10, F10, G10. Nah, untuk yang pertama itu nilai variabel keputusan. Untuk yang cell reference-nya itu variabel keputusan. Nah, untuk yang constraint itu dari kapasitas produksi. Nah, setelah itu kita add lagi. Nah, sekarang yang bawahnya variabel keputusan untuk yang fungsi kendala 2. Terus yang constraint ini untuk yang ini yang 100 ini kapasitas produksi, yang fungsi kendala 2 yang ini. Nah, setelah itu semua, yang terakhir itu C12, C12. Oh. Nah, itu dari sini
dari sini ke sini, dari sini ke sini gini. Nah, ini kita ganti ke sama dengan itu. Nah, kalau udah sini kita klik solve. Bentar sebelum itu kita harus pastikan itu simplex LP. Kita klik solve, ini keep solver solution, terus kita klik OK. Nah, nanti akan langsung muncul variabel keputusannya. Nah, di sini tuh diketahui variabel keputusannya itu untuk X1 atau produk fusionnya itu 0, X2 atau produk lipstick 0. Nah, untuk yang lip remover atau X3 itu 12. Nah, hasilnya itu 12 untuk nilai ya hasilnya 12. Langsung aja kita masuk ke pembahasan inputnya. Oke, input data integral programming pada Excel digunakan untuk menentukan kombinasi produk fiksi dengan laba maksimum. Data yang digunakan meliputi modal, kapasitas rak etalase, dan laba per unit untuk produk cushion, lipstick, dan lip makeup remover. Batasan yang digunakan yaitu modal maksimum 2 juta rupiah dan kapasitas rak maksimum 100 slot solver Excel. Nah, ya solver Excel yang tadi itu digunakan untuk memaksimalkan laba dengan tetap memenuhi seluruh batasan yang tersedia. Nah, lalu di sini terdapat input data software Tora. Nah, oke, sebelum kita masuk ke pembahasannya, kita akan masuk ke input data dari software Tora. Nah, di sini untuk problem problem title-nya ini terserah, tapi di sini kita menamainya UMKM kita yaitu UMKM Miris Beauty Store Aloha. Untuk number of variable itu 3. Nah, variabel itu yang X1 X2 X3. Nah, untuk yang number of constraint itu 2. Nah, number of constraint ini yang tadi di Excel itu fungsi kendala. Nah, seperti itu. Nah, lalu untuk variable name, X1-nya itu quotient, X2-nya lipstick, X3-nya lip makeup remover. Nah, untuk maksimal itu maksimalkan, ini tuh laba per unitnya. Jadi, tadi kan yang udah dijelasin kan, untuk quotient kan 25.000, 12, untuk yang lipstick 12.400, lip makeup removernya 22.000. Untuk constraint-nya itu harga per piecesnya. Nah, itu 125.000 untuk cushion, 62.000 untuk lipstick, dan 110.000 untuk lip makeup remover. Nah, dan yang ini untuk rak etalase tadi 25, 278. Nah, ini untuk kapasitas maksimum 2 liter dan 100. Seperti itu. Nah, setelah itu kita masuk ke pembahasan untuk yang input data integral programming. Nah, ini untuk input data software Tora. Eh, Nah, berdasarkan input data pada software Tora, model yang digunakan adalah integral programming dengan 3 variabel keputusan, yaitu X1 untuk cushion, X2 untuk lipstick, dan X3 untuk lip makeup remover. Fungsi tujuan yang digunakan adalah maksimalkan laba dengan persamaan maximize Z sama dengan 20.000 X1, 12.400 X2, 22.000 X3. Kendala yang digunakan terdiri dari batasan modal sebesar 2 juta rupiah dan kapasitas rak etalase maksimum sebesar 1 slot. Seluruh variabel diberi batas bawah 0, batas atas infinity, dan bersifat integral agar jumlah produk yang dipilih berupa bilangan bulat. Nah, lalu di sini terdapat output data dari software Excel. Kita masuk ke Excel dulu. Nah, tadi kan didapatkan dari solver tadi yang udah kita jelaskan sebelumnya. Nah, ini tuh dari, nah, yang set objektif itu dari sini, dari nilai variabel keputusan yang fungsi tujuan. Yang ini, by checking variable cell itu dari ini ke sini. Eh, Nah, seperti itu. Fokus saja. Nah, untuk yang ini itu dari variabel keputusan fungsi kendala satu ke kapasitas produksi. Yang ini variabel keputusan fungsi kendala 2 ke kapasitas produksi fungsi kendala 2. Yang ini variabel keputusan X1 sampai variabel keputusan X3, logonya apa itu simbolnya ini diganti sama dengan kok sama dengan sih? Ini yang integer. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu semua kita pastikan ini simplex LP, lalu kita klik solve. Kita keep solver solution, kita klik OK. Nah, keluar hasilnya 12 seperti itu. Langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Nah, di sini berdasarkan output Excel solver diperoleh solusi optimal yaitu X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0, dan X3 sama dengan 12. Artinya produk cushion dan lipstick tidak dipilih, sedangkan produk lip makeup remover dipilih sebanyak 12 pieces. Kombinasi tersebut menghasilkan laba maksimum sebesar 264.000 dengan penggunaan modal 1.320.000 dan kapasitas rakit etalase 96 slot. Hasil ini menunjukkan bahwa seluruh batasan modal, kapasitas rakit etalase, dan syarat bilangan bulat telah terpenuhi. Nah, lalu kita masuk ke output data software Tora. Kita masuk ke eh, ke software Toranya untuk memperoleh output dari input yang sudah kita masukkan tadi. Nah, setelah kita masukkan semuanya, kita ke solve menu. Nah, do you wish to save data? Kita klik yes saja nggak apa-apa. Nah, ini kita input software Tora atau bus, kita save. Yes. Nah, di sini kan ada 1, 2, 3, 4 pilihan. Nah, kita pilih yang solve problem. Nah, untuk ini itu decimal notation. Nah, ini tetap ini. How many n-nya itu 5, how many d-nya itu 2. Langsung aja kita ke go to output screen. Nah, di sini kan ada select output option. Di sini ada 2. Ada automated BNB dan user guided BNB. Nah,
Automated BNB ini itu otomatis. Jadi langsung menghasilkan output yang paling optimal. Jadi kita tidak perlu memilih-memilih untuk yang ke user created BNB. Nah, kita ke automated BNB dulu. Nah, di sini kan langsung keluar tuh outputnya. Sama seperti yang di Excel tadi, 0012. Nah, ini optimality verified at iteration 7. Itu yang berarti optimalnya itu ditemukan pada iterasi ke 7. Setelah itu kita masuk ke user created BNB. Nah, di sini tuh kita memilih. Nah, ini BNB search tree, click any green node. Nah, seperti itu. Nah, eh, nah kita klik yang N10 ini karena masih warna hijau. Nah, di sini tuh kita memilih nilai yang belum integer atau yang belum bulat. Nah, di sini kan ada 12,5 nih. Nah, itu kan nggak bulat, jadi kita klik. Nah, setelah kita klik, ini nanti akan muncul yang hijau lagi. Nah, itu berarti kita masih harus lanjut. Kita klik yang hijau. Nah, ini kan masih ada nih yang belum integer atau yang belum bulat, yaitu 0,16 kita klik. Nah, ini kan ada dua. Terserah boleh pilih salah satu. Nah, di sini saya pilih yang N31. Kita pilih yang belum bulat, yaitu 9,38. Kita klik. Nah, setelah ini merah semua, kita geser ke kiri. Nah, ini kan masih ada dua nih yang hijau. Kita klik yang N30 sekarang. Nah, lalu kita klik yang 0,15 karena ini belum bulat. Kita klik. Nah, ternyata masih ada yang hijau lagi. Kita klik lagi yang hijau. Nah, setelah kita klik, ternyata otomatis langsung sudah menemukan nilai optimalnya yaitu 12. Best L bound. Nah, sama seperti yang di Excel tadi, 0012. Nah, 12-nya ini untuk yang lip makeup remover. Seperti itu. Nah, setelah tadi kita melakukan running software di Tora, kita langsung masuk ke pembahasannya aja. Nah, di sini untuk integral programming, output data software Tora. Nah, di sini output Tora menunjukkan solusi optimal dengan laba maksimum sebesar Rp264.000. Kombinasi produk yang dipilih adalah X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0, dan X3 sama dengan 12. Artinya, hanya produk lip makeup remover saja yang dipilih sebanyak 12 pieces. Diagram branch and bound menunjukkan bahwa solusi tersebut merupakan solusi terbaik dan seluruh variabel sudah bernilai integer atau bulat. Nah, lalu di sini kita masuk ke dua pembahasan. Nah, pembahasan ini mencakup semua metode yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, berdasarkan hasil pengolahan, metode dynamic programming menghasilkan kombinasi produk Pixie paling optimal berdasarkan kapasitas amarta 70 kg, yaitu Pixie Cushion 20 unit, Pixie Lipstick 16 unit, dan Pixie Lip Makeup Remover 7 unit dengan total return sebesar Rp15.844.000 dan sisa kapasitas 0,50 kg. Nah, metode shortest route menghasilkan rute distribusi terpendek dari Jakarta menuju Sidoarjo melalui jalur Jakarta, Cirebon, Solo, Jombang, Sidoarjo dengan total jarak minimum sebesar 722. Pada metode EOKI, jumlah pemesanan optimal diperoleh sebesar 157 pieces untuk cushion, 296 pieces untuk lipstick, dan 199 pieces untuk lip makeup remover. Jika dibandingkan dengan continuous review, metode EOKI menghasilkan total biaya yang lebih kecil. Sedangkan continuous review tetap penting untuk menentukan titik pemesanan kembali dan safety stock agar persediaan tetap aman selama lead time. Metode integral programming menghasilkan kombinasi produk optimal, yaitu 12 pieces lip makeup remover dengan laba maksimum sebesar 264.000. Modal terpakai 1.380.000 dan kapasitas rak terpakai 96 slot. Nah, sekarang kita lanjut ke kesimpulan dan saran. Pada subbab 5.1 kesimpulan, pada poin pertama itu metode dynamic programming menghasilkan kombinasi produk optimal berupa Pixie Cushion sekitar 20 unit, Pixie Lipstick 16 unit, dan Pixie Makeup Remover 7 unit dengan total return sebesar 15.844.000 serta sisa kapasitas armada sebesar 0,50 kilo. Pada poin kedua yaitu metode shortest route menghasilkan rute distribusi terpendek yaitu Jakarta, Cirebon, Solo, Jombang, dan Sidoarjo dengan total jarak minimum sebesar 722. Selanjutnya pada poin 3 yaitu metode EOK menghasilkan jumlah pemesanan optimal sebesar 197 PCS untuk cushion, 296 PCS untuk lipstick, 199 untuk lip makeup remover. Nah, metode continuous review digunakan untuk menentukan titik pemesanan kembali dan safety stock agar persediaan tetap terjaga. Pada poin keempat yaitu metode integer programming menghasilkan kombinasi yang optimal berupa 12 pieces lip makeup remover dengan laba maksimum sebesar 264.000 sehingga produk tersebut menjadi pilihan paling optimal berdasarkan batasan modal dan kapasitas pada rak etalase. Untuk subbab 5.2 saran yang pertama itu ada UMKM Miros Beauty Aloha sebaiknya menggunakan metode optimasi secara berkala agar pemilihan produk, distribusi, persediaan, dan keuntungan dapat dikendalikan lebih efektif. Pada poin kedua yaitu data permintaan produk sebaiknya diperbarui secara rutin agar hasil perhitungan EOQ dan continuous review lebih sesuai dengan kondisi permintaan konsumen. Pada poin ketiga yaitu menentukan rute distribusi. Sebaiknya mempertimbangkan kondisi nyata seperti lalu lintas, biaya bahan bakar, dan waktu pengiriman yang hasil rute lebih akurat. Pada poin keempat yaitu menentukan penelitian selanjutnya dapat menambah variabel lain seperti biaya distribusi, diskon pembelian, kapasitas gudang, dan perubahan harga produk agar hasil analisis lebih lengkap. Sekian Sekian pemaparan pemaparan materi materi tugas pada besar dari kelompok kami.
Kurang lebihnya mohon Lebihnya kami maaf. mohon Terima maaf. kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Wassalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.